Usai performa salah satu pemain Arsenal di sektor sayap kiri yang kurang meyakinkan di laga terakhir, Arsenal perlahan membuka ruang bagi sosok baru yang dinilai lebih cocok dengan visi Arteta. Ya, sebelumnya Arsenal tampaknya tengah mempertimbangkan kemungkinan besar melepas Leandro Trossard demi mendatangkan sosok playmaker kreatif seperti Eze. Meski demikian, keputusan ini hanya akan diambil jika The Gunners berhasil menemukan pengganti yang sebanding. Kabar ini mencuat setelah Arsenal secara resmi merekrut Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Usai transfer tersebut, fokus Mikel Arteta langsung mengarah pada Eze, pemain andalan Crystal Palace. Menurut laporan dari Sportball, Arsenal tengah mempercepat upaya untuk membawa pemain internasional Inggris tersebut ke Emirates Stadium sebelum bursa transfer ditutup. Eze, yang dikenal dengan kemampuan olah bola dan kreativitasnya di lapangan, dinilai sebagai sosok berbeda dari pemain muda Arsenal seperti Ethan Wanerick. Ia menambahkan bahwa Eze dan Ethan bisa bermain di sisi yang berbeda tanpa saling menghambat perkembangan satu sama lain. Sementara itu, Trossard sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda menurun dalam performa. Dalam laga pramusim melawan Newcastle United di Singapura, pemain asal Belgia itu terlibat langsung dalam 2 gol Arsenal. Ia menunjukkan konsistensi yang jarang dimiliki pemain lain. Namun, para penggemar tetap melihat ada yang berbeda dari Trossard pada laga melawan Newcastle. Menurut penggemar, meskipun tampil mengesankan, perbedaan sedikit itu tetap mencolok dari laga sebelumnya. Namun, meski begitu, musim lalu Trossard tidak melewatkan satupun pertandingan Premier League dan mencetak total 16 kontribusi gol yang merupakan pencapaian terbaiknya sejauh ini. Menurut analisis dari Watts, Arsenal kekurangan sosok kreatif di lini tengah, terutama di posisi gelandang kiri. Declan Rice memang pemain luar biasa, tapi dia lebih kepada gelandang box-to-box yang kuat, bukan kreator ulung. Bisa jadi Trossard yang harus pergi demi menghadirkan Eze. Saya pribadi tidak ingin Trossard hengkang, tapi kalau itu harga yang harus dibayar untuk membawa Eze, maka itu pengorbanan yang bisa diterima, kata Watts. Hal yang sama berlaku untuk Mikel Merino. Kehadiran Eze bisa memberi dimensi berbeda dalam permainan Arsenal yang selama ini cenderung dapat ditebak. Watts menyebut bahwa jika ingin mengubah dinamika permainan, mungkin harus ada pemain yang dikorbankan. Trossard kini memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya bersama Arsenal. Meski sebelumnya sempat beredar kabar bahwa ia akan ditawari perpanjangan jangka panjang, pembicaraan tersebut meredup dalam beberapa pekan terakhir. Jika tidak diperpanjang, Arsenal beresiko kehilangan sang pemain secara gratis pada musim panas 2026. Kondisi ini membuat Arsenal harus berpikir realistis. Di sisi lain, Bayern Munich yang sebelumnya sempat tertarik kini telah mengamankan jasa Luis Diaz. Sementara itu, Fenerbahce di bawah asuhan Jose Mourinho sempat dikaitkan dengan Trossard, namun laporan terbaru menyebutkan bahwa kabar itu tidak berdasar. Jika nantinya Trossard benar-benar dilepas, Arsenal dipastikan hanya akan memberikan lampu hijau jika pengganti yang tepat telah diamankan. Watts juga menyoroti kemampuan Trossard yang sangat serbaguna, bisa mencetak dan memberi assist, serta bermain di beberapa posisi. Namun, jika Eze berhasil didatangkan, maka Arsenal akan memiliki banyak pilihan di sisi kiri. Menutup analisisnya, Watts menekankan bahwa situasi ini menjadi dilema klasik di bursa transfer. Mempertahankan pemain berpengalaman dengan kontribusi nyata, atau mengambil resiko dengan mendatangkan talenta baru yang lebih muda dan eksplosif. Kini, semua mata tertuju pada manajemen Arsenal dan Mikel Arteta. Apakah mereka akan berani melepas pemain yang selama ini jadi tumpuan demi memberi ruang bagi kreativitas baru? Ataukah Trossard justru akan menandatangani kontrak baru dan bertahan lebih lama di Emirates? Yang jelas, keputusan itu tidak akan diambil sembarangan. Karena bagi klub sebesar Arsenal, keseimbangan antara pengalaman dan inovasi adalah kunci untuk meraih kesuksesan di musim yang akan datang. Di sisi lain, beralih ke berita selanjutnya, kegagalan Real Madrid menggait William Saliba membuat mereka mengalihkan perhatian kepada wonderkid The Gunners. Langkah mengejutkan diambil Real Madrid setelah muncul kabar ketertarikan mereka terhadap Max Dauman. Raksasa La Liga itu disebut siap bergerak cepat untuk mengamankan gelandang muda berusia 15 tahun tersebut. Nama Dauman tengah naik daun di kalangan pendukung Arsenal usai tampil impresif sepanjang pramusim. Meski masih sangat muda, ia sudah dipercaya tampil bersama skuad utama dan menunjukkan performa luar biasa saat melawan Newcastle United di awal pekan ini.
Masuk sebagai pemain pengganti, Max berhasil mencuri perhatian lewat aksinya yang berujung penalti untuk Arsenal. Dengan kecepatan dan kelincahannya, ia berhasil melewati gelandang Newcastle yang akhirnya terpaksa menjatuhkannya di kotak terlarang. Media Spanyol Vichajals melaporkan bahwa Real Madrid kini tertarik untuk merekrut Max Dauman setelah melihat performa cemerlangnya. Klub ibu kota Spanyol itu disebut siap melayangkan tawaran lebih awal demi mengungguli persaingan dengan klub-klub lain yang mungkin juga sedang memantau sang pemain muda. Meski hanya bermain sekitar 30 menit, respon dari fans Arsenal di media sosial sangat antusias. Banyak yang memuji penampilannya dan menyebut Dauman sebagai masa depan klub. Menariknya, karena aturan perlindungan usia, Max bahkan belum diperbolehkan berada di ruang ganti bersama para pemain senior. Namun, hal itu tampaknya tak menghalangi manajer Mikel Arteta untuk terus melibatkan sang gelandang dalam aktivitas tim utama. Dengan prospek sebesar itu, kecil kemungkinan Arsenal akan membuka negosiasi dengan Madrid. Namun demikian, daya tarik klub sebesar Real Madrid seringkali sulit ditolak oleh pemain muda. Kini, tantangan Arsenal adalah meyakinkan Dauman bahwa masa depannya akan lebih cerah di Emirates Stadium ketimbang di Santiago Bernabeu. Sementara itu di lini depan The Gunners, kedatangan Victor Gyökeres tak hanya memberi tekanan pada Gabriel Jesus, tetapi juga diprediksi bakal mengancam posisi Bukayo Saka sebagai starter utama. Gyökeres diproyeksikan menjadi striker utama musim depan, sementara persaingan dengan Kai Havertz juga semakin ketat. Jesus merasa peluangnya akan semakin terbatas sehingga memilih untuk mencari kesempatan baru di tempat lain. Bukan hanya Jesus saja yang posisinya terancam, Saka juga demikian, namun kali ini berbeda. Bagi Arteta, rekrutan barunya itu bisa saja menjadi eksekutor penalti utama Arsenal jika para pemain di lapangan mengizinkannya. Apalagi dengan catatan apik Gyökeres selama di Sporting CP, di mana ia berhasil mencetak 27 gol dari 28 penalti. Pelatih asal Spanyol itu akan membiarkan para pemainnya untuk berdiskusi mengenai eksekutor penalti saat pertandingan. Terlebih lagi, Real London memiliki eksekutor utama yakni pemain jebolan akademinya, Bukayo Saka. Selain itu masih ada sederet pemain lain seperti Martin Odegaard, Kai Havertz, hingga Declan Rice yang bisa mengemban tugas itu. Dan terlepas dari apapun itu, kedatangan Gyökeres juga diprediksi akan memberi dinamika baru di lini depan Arsenal. Persaingan sehat ini justru bisa mendorong Bukayo Saka tampil lebih tajam dan konsisten sepanjang musim.